الحمد لله وحد العاطية صلاة والسلاما على خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah. Rahmat dan sejahtera senantiasa selalu kita mohon kepada Allah agar Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Ikraman kepada yang mulia guru kita bersama Abu Imam Masjid, dan juga penghormatan kepada pengurus masjid, remaja masjid, hadirin guru-guru kami sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mukaddimah khatib membacakan sebuah kutipan daripada ayat Al-Quranul Karim, yang mana ayat tersebut setiap kita manusia, setiap kita orang yang beriman, selalu kita bacakan ayat-ayat tersebut di dalam kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bunyinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku, rahmatan lil alamin, semua karena daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut dapat kita ambil dua buah kesimpulan. Di saat kita melaksanakan salat kepada Allah, di saat kita melaksanakan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dua buah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Yang pertama, perintah di situ hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Di situ juga keluar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, salat yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita juga karena Allah, mati kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat hidup dan mati manusia, tidak dapat manusia melaksanakannya sendiri. Hidup kita, lahir ke dunia ini, kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan orang lain dalam
melakukan prosesi di saat kita melahirkan. Di saat kita dilahirkan ke dunia ini, ibunda kita ditemani oleh seorang bidan, dan bidan tersebut merupakan manusia pertama yang akan memandikan kita, membersihkan kita dari darah-darah, membersihkan kita daripada kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Kita memerlukan orang lain. Di saat kita beranjak remaja, kita menimba ilmu pengetahuan agama, di situ kita membutuhkan seorang guru. Di saat kita dewasa, ingin berumah tangga, di situ kita membutuhkan seorang orang tua daripada calon perempuan yang disebut dengan wali mujibir. Di saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menghembuskan nafas terakhir, harus ada orang lain, anak kita, yang akan mentalqinkan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Dan di saat nyawa kita sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasad kita, kita membutuhkan orang lain juga yang akan memandikan kita, yang akan mengkafankan kita, yang akan menyalatkan kita, dan yang akan menguburkan kita, memasukkan kita manusia ke dalam liang lahat atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-keduanya, perintah Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hablum minannas, hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah, hubungan manusia dengan sesama manusia melalui silaturrahim, melalui afsus salam, melalui wasilul arham, itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita menjadikan hidup-hidup kita, hari-hari kita, agar hari-hari tersebut kita berada di dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar berada setiap nafas yang keluar dari tubuh kita, setiap pergerakan-pergerakan yang kita kerjakan, semuanya mendapat nilai esensial dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang celaka, yang mana dari kita membukakan mata kita di saat fajar sampai kita menutupkan mata kita kembali di malam hari, semua gerak-gerik tingkah laku kita tidak ada nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita Allah diberikan umur panjang, di saat Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, mari kita jadikan setiap kehidupan kita, gerak-gerik kita, nafas kita, tingkah laku kita, semuanya menjadi amal ibadah dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahawa zikir manusia itu terbagi kepada 4. Zikir manusia itu terbagi kepada 4. Yang pertama, Imam Al-Ghazali berkata, zikir manusia yang pertama ialah manusia yang abid, yang mana manusia abid tersebut dia akan memanfaatkan dirinya, tubuhnya, jasadnya, semua yang ada padanya hanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, bahkan datang malam sebelum kita tidur kembali, semua dia akan lalui aktivitas-aktivitas hablum minallah saja. Yang kewajiban kepada dia salat wajib, salat sunat. Di hari-hari selanjutnya dia selalu mengimplementasikan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang sia-sia bagi si abid tersebut. Yang na bagi urunyan pun sembahyang wajib, salat sunat, menyeperleh ziat, di saat sudah lapar makan, di saat sudah haus minum, sesudah itu semua dibungkus hari-harinya
dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kategori manusia yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Sedangkan manusia yang kedua yang kita kategorikan manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, yaitu para alim ulama, para muallim, para muta'alim, yang mana dia manfaatkan waktunya setiap hari dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari sebelum kita tidur. Waktunya dia pergunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Waktunya dipergunakan untuk kepentingan menimba ilmu. Waktunya dipergunakan untuk memberikan ilmu. Istighar bil ilmi. Kita selalu mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memberikan ilmu yang dimiliki kepada manusia-manusia yang lain, agar dengan ilmu tersebut kita dapat membebaskan manusia-manusia ini daripada kejahilan. Bagi kita yang menimba ilmu, agar selalu kita jadikan diri-diri kita ini terbebas daripada kejahilan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua melaksanakan ibadah, kita semua salat, kita semua yang diberikan keluasan rezeki berhaji, kita semua berpuasa, tetapi banyak manusia yang melaksanakan ibadah belum sesuai dengan ketentuan agama syariat Islam. Padahal Rasul mengatakan, inna salata tanha anil fahsya iwal munkar, bahwa sungguh salat tersebut mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau memang salat belum bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, mari kita introspeksi diri. Dengan kekuatan yang Allah berikan, dengan akal pikiran yang Allah berikan, di mana letak kesalahan ibadah saya? Rasul tidak pernah salah, karena Rasul diberi gelar dengan Al-Amin. Bahkan Rasul diakui kejujurannya, dan tidak ada titel yang lebih besar daripada Al-Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbohong kepada hamba dan umatnya. Kalau kita salat, pasti dapat mencegahkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, mari sama-sama kita periksa, kita introspeksi diri kita. Apakah nilai-nilai salat yang kita kerjakan telah sesuai dengan rukun-rukun ketentuan yang berlaku? Masalah diterima bukan urusan kita, karena tidak ada manusia satupun yang bisa menjamin amal ibadah lain diterima atau tidaknya, karena itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita pobot tu, lagi syarat, lagi rukun yang ka berlaku, mencakupi kepada rukun yang 13. Kalau itu sempurna, insya-Allah. Tetapi kalau itu belum sempurna, baik dari segi kita bersuci, bertaharah, berwudu belum sempurna, karena salat sahnya salat harus adanya wudu. Wudu merupakan dapat mencegah kita daripada hadas-hadas kecil, sedangkan mandi dapat menghilangkan pada tubuh kita hadas-hadas yang besar. Kalau belum benar kita bertaharah, maka secara syarat-syarat yang dilaksanakan, ibadah kita belum tentu sempurna. Mengenai penerimaan ibadah tersebut, tidak ada hak yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan zikirnya para pejabat, zikirnya para pemimpin, zikirnya para penguasa, yang termasuk dengan zikirnya para penguasa dan juga pemimpin,
melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saat pelantikan setiap pemimpin dari gaji sampai dengan presiden semua disumpah dengan kitab suci Al-Quran. Kita mengatakan akan melaksanakan perintah kita sesuai ajaran agama yang kita anut. Dan kita pemimpin merupakan pelayan daripada masyarakat, bukan untuk dilayani oleh masyarakat. Yang menjadi kebalikan sekarang, pemimpin-pemimpin tertinggi yang ada di dunia ini berbeda sekali, dan sangat jauh berbeda dengan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi masyarakat. Pemimpin sekarang memposisikan dirinya untuk dilayani oleh masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Yakin dan percaya setiap fasilitas itu akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Makin lama kita berkuasa, makin lama kita menjabat, maka makin lama kita akan berada di mizan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hari ini kita diberi kesempatan mengemban sebuah amanah, jadi pemimpin baik pemimpin kecil maupun pemimpin yang besar, jadikan dengan jabatan itu akan membuat kita lebih dekat kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya sukses sebuah agama, majunya tegaknya syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam ini, bahkan kota Lok Semawe ini 80% secara duniawi terletak pada pemimpin yang tertinggi kita. Kalau pemimpin cinta kepada agama, maka dia akan membawa seluruh SKPK-nya untuk cinta kepada agama. Semua bet bahkan tu wali kota. Monya pemimpin galak ke golf tenteh, mandum pejabat dalam lapangan golf. Monya pemimpin galak ke bola, mandum kepala nas payah bloy patu bola. Tapi kalau pemimpin cinta kepada agama, mandum palinah benar kitab tabilal saboh-saboh dalam kantu. Ini realita. Kita perlu sekarang mencari pemimpin yang lebih sedikit ada nilai kejujuran, sedikit ada nilai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari yang sempurna, tidak ada yang sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Imam Al-Ghazali mengatakan golongan manusia yang berzikir yang keempat adalah pengusaha. Pengusaha menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bukan hanya kontraktor, bukan hanya orang-orang kaya yang punya perusahaan CV toko di mana-mana. Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali pengusaha yang mana dari pagi hingga petang dia mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya, anak dan istri yang dimiliki, itu adalah kategori pengusaha. Karena hukum salat wajib sama, semua manusia tahu salat hukumnya wajib fardhu ain. Dan semua manusia tahu mencari rezeki, menafkahi anak dan istri juga memiliki kewajiban yang sama. Seandainya manusia ini tidak ada yang mencari rezeki, semua beribadah kepada Allah dalam rumah Allah, apakah Allah senang? Belum tentu. Karena tidak menafkahi anak dan istri itu juga sebuah dosa. Tetapi yang menjadi perhatian, kita selalu memikirkan kebutuhan biologis keluarga kita. Makan, minum, sandang, papan, pangan. Tidak pernah kita selaku pemimpin keluarga memikirkan kewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak dan istri-istri kita. Karena anak dan istri merupakan alat untuk membawa kita lebih cepat kepada syurga Allah, dan anak dan istri merupakan alat untuk lebih cepat membawa kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi pelajaran, menjadi introspeksi, menjadi kebuah catatan yang harus kita laksanakan bersama, bahwa hukum kita mencari rezeki itu merupakan hablum minallah,
hablum minan nas. Sedangkan beribadah kita puasa, zakat, puasa, haji, salat, itu merupakan hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mewajibkan kepada kita hablum minallah dan hablum minan nas. Keempat, itu merupakan zikirnya seorang suami, zikirnya seorang kepala rumah tangga yang pergi pagi pulang petang, itu dikatakan zikir apabila dia telah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang kita kerjakan mencari rezeki, ada kewajiban salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, agar ibadah, agar kerja kita menjadi zikir, jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Artinya jangan coba-coba mengambil hak milik daripada orang lain yang bukan menjadi milik kita, karena itu tidak akan kita mampu mempertanggungjawabkan di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan yang kita miliki pada hari yang berbahagia ini, mari kita telah diberikan nikmat kesihatan, umur panjang, karena umat Nabi Muhammad merupakan umat yang paling pendek usianya di antara umat-umat Nabi yang terdahulu. Pada ghalib kita miliki usia 63 tahun sesuai dengan usia Rasulullah. Kalau lebih, alhamdulillah, maka jadikan umur yang kita miliki, sisa-sisa umur yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, selalu jadikan umur itu dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umur kita selalu kepada jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk ibadah dan menuntut ilmu pengetahuan agama. Karena Rasul mengatakan taman syurga di atas permukaan dunia ini ada dua. Yang pertama, taman syurga adalah majalisul ilmi. Yang kedua adalah halqul zikri. Yang pertama adalah tempat-tempat menuntut ilmu pengetahuan agama untuk menghilangkan kejahilan dalam tubuh kita. Yang kedua adalah majalisul halqul zikri, tempat-tempat berzikir, yang mana dengan zikir tersebut akan membuat hati ini menjadi sedikit lunak dan lembek. Karena yang akan memecahkan batu, yang akan membuat batu itu berlubang adalah air. Yang membuat hati ini menjadi terenyuh adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kejanggalan di sana sini, mohon Al-Fakir memohon maaf yang setinggi-tingginya kepada guru-guru kami, orang-orang tua kami yang ada pada majlis ilmu, yang ada pada masjid yang kita muliakan ini. Sekarang kita masuki kepada dua rukun al-khutbah. Mohon untuk disimak dengan seksama. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك والشاهدين والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.